Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah hadir kembali di Room Meet yang mana pada kegiatan kita hari ini adalah lanjutan dari sesi satu kemarin, rukol tentang coaching, di mana pada sesi dua ini setelah kemarin kita melakukan latihan coaching terhadap sesama CGP. Maka pada hari ini kita akan mempraktikkan coaching terhadap sesama CGP yang mana akan kita lakukan selama 2 JP. Jadi kalau kemarin latihannya lama itu 4 JP, kalau sekarang hanya 2 JP karena langsung ke praktik. Oke Bapak Ibu, jadi pertemuan kita hari ini atau sesi kita hari ini adalah ruang kolaborasi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Sebagaimana biasa, sebelum memulai kegiatan, demi kelancaran kegiatan kita hari ini, kita awali dulu dengan doa pembuka. Untuk doa pembuka kali ini mungkin saya persilakan kepada Pak Sahril. Kebetulan Pak Sahril ada kelihatan di layar saya ini. Saya persilakan Pak. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak. Baiklah, Bapak Fasilitator yang terhormat serta teman-teman CGP yang kelas 11, khususnya kelas 11.060, sebelum memulai kegiatan ruang kolaborasi sesi praktik pada hari ini, kita menundukkan kepala sejenak sambil berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, kita mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sahril sudah memimpin doa pada kegiatan kita kali ini. Semoga kegiatan kita di sesi praktik ini akan berjalan lancar sampai di akhir sesi. Amin. Iya. Selanjutnya saya akan menyampaikan agenda kegiatan kita hari ini. Yang pertama adalah pembukaan sebagaimana sedang berlangsung. Yang kedua aktivitas sesi ruang kolaborasi 2 yang mana di sini akan kita melakukan praktik coaching. Yang ketiga review aktivitas pembelajaran dan yang terakhir penutup. Nah, untuk skenario pembelajaran kita di pembukaan yaitu penyambutan, kemudian penjelasan tujuan pembelajaran dan pembuatan kesepakatan kelas itu akan berkisar sekitar 10 menit. Penjelasan instruksi coaching akan berkisar 5 menit. Kemudian praktik coaching sekitar 30 menit. Pengisian lembar refleksi diri coaching sekitar 10 menit. Penyampaian hasil refleksi diri coaching sekitar 20 menit. Penguatan praktik coaching sekitar 10 menit. Mengingatkan tahapan berikutnya dan penutup itu sekitar juga 10 menit. Jadi durasi waktu kita pada sesi kali ini sekitar 2 JP atau 90 menit. Selanjutnya untuk tujuan pembelajaran saya share screen dulu. Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan Pak. Oke. Nah, jadi untuk tujuan pembelajaran kita sesi 2 ini sebenarnya masih sama dengan sesi 1. Hanya di sesi 1 itu latihan, sedangkan di sesi 2 ini sudah praktik.
Tujuan pembelajaran pada kegiatan kali ini, CGP dapat mempraktikkan alur percakapan coaching Tirta dengan melakukan refleksi terhadap praktik percakapan coaching yang telah dilakukan dengan sesama rekan CGP. Saya ulangi, jadi tujuan pembelajaran kita kali ini adalah CGP dapat mempraktikkan alur percakapan coaching Tirta dan melakukan refleksi terhadap praktik percakapan coaching yang telah dilakukan dengan sesama rekan CGP. Lanjut, kita ke kesepakatan belajar. Ya, untuk kesepakatan belajar kita kali ini masih seperti biasa yang ditawarkan. Seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat, berpikiran terbuka, dan saling menghormati. Jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan, berpendapat setelah dipersilakan, biasanya dengan raise hand terlebih dahulu. Kemudian berpartisipasi penuh, mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira, dan yang ketujuh, HP dinonaktifkan atau di mute supaya tidak mengganggu proses jalannya diskusi. Selanjutnya adalah review pembelajaran modul, yang mana yang akan kita review ini adalah kegiatan kita kemarin. Nah, di mana kegiatan kita kemarin di latihan coaching selama 4 JP, Bapak Ibu telah berupaya untuk membuat pertama membuat skrip coaching atau skrip percakapan. Kemudian dari skrip percakapan itu Bapak Ibu melakukan latihan. Walaupun mungkin ada juga yang latihan kemarin langsung latihan otodidak saja. Hanya yang kita khawatirkan kalau hanya langsung latihan secara otodidak nanti eh, tidak terarah percakapannya. Kalau sudah disusun duluan, walaupun itu skripnya tidak mutlak harus sesuai dengan apa yang ditulis dan yang diucapkan, tetapi minimal arahnya sejalan. Itulah yang mengapa kemarin itu lama sekali waktunya, karena pertama membuat dulu skrip percakapan atau mencari dulu kasus yang akan dibuat, kemudian menyusun skripnya, kemudian melakukan latihan dan secara bergantian melakukan latihan percakapan. Setelah itu Bapak Ibu uh, melihat sendiri atau refleksi sendiri tentang percakapan Bapak Ibu, di mana yang sudah bagus, yang mana yang masih perlu ditingkatkan, dan sebagainya. Sebentar juga di praktik ini hampir sama prosesnya. Setelah Bapak Ibu mempraktikkan alur percakapan Tirta secara berpasangan dan uh, bergantian peran, Bapak Ibu juga akan bertugas juga untuk merefleksi dari kegiatan percakapan yang Bapak Ibu lakukan. Itu waktunya sekitar 10 menit. Dan apa yang direfleksikan itu akan dipresentasikan di ruang breakout, di main room secara bersama-sama. Karena nanti praktiknya sebentar, kita bagi juga per kelompok seperti yang kemarin. Di kelompok-kelompok praktik, karena waktunya hanya 90 menit, satu orang itu praktiknya hanya sekitar 15 menit sebagai coach dan 15 menit dia sebagai coach, bertukaran. Oke, saya kira itu Bapak Ibu yang perlu saya informasikan di review pembelajaran eh, modul atau review pembelajaran kita kemarin di latihan sesi 1. Selanjutnya kita lihat instruksi praktik coaching. Perhatikan Bapak Ibu di instruksi praktik coaching
Yang pertama, praktik coaching dilakukan dengan model Tirta. Jadi alurnya sesuaikan dengan alur Tirta. Kemudian, praktik coaching dilakukan secara berkelompok terdiri dari 2 CGP. Yang ketiga, CGP secara bergantian berperan sebagai coach dan sebagai coachee. Topik atau hal-hal yang akan dijadikan bahan percakapan coaching merupakan situasi sehari-hari, baik sebagai seorang guru maupun pribadi, dan topik yang sangat sederhana. Jadi topik ini bebas memilih topik, walaupun topiknya sangat sederhana, tapi bisa berupa kejadian sehari-hari yang dialami Bapak Ibu, bisa juga kejadian di sekolah, dan sebagainya yang merupakan topik dari kasus yang akan dilakukan percakapan coaching berdasarkan alur Tirta. Selanjutnya, masing-masing CGP melaksanakan praktik coaching maksimal 15 menit. Jadi Bapak Ibu hanya sekitar 15 menit. Nah, di praktik, di latihan kemarin sudah dilakukan, mungkin bisa dilihat waktu yang digunakan dalam satu CGP melaksanakan latihan coaching kemarin sampai berapa menit. Nah, itu bisa kalau misalnya terlalu berlebihan, bisa dikurangi kata-katanya. Kemudian kalau sedikit tidak sampai 15 menit, mungkin bisa ditambah maksimal. Jadi mungkin ini kalau 15 menit ini sekitar 15 menit, jadi bisa sampai 12 menit, 13 menit, 10 menit itu masih bisa diterima. Kalaupun juga dia lebih, misalnya ini 15 menit ini hanya patokan, tapi masih bisa juga 16 atau 17 menit, seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, praktik coaching dilaksanakan di breakout room. Nah, jadi ini petunjuknya di breakout room, bukan di main room. Kemudian salah satu peserta akan dialihkan menjadi co-host. Nah, jadi sebentar setiap room itu akan saya tunjuk satu co-host, di mana co-host ini akan bertugas melakukan perekaman. Jadi Bapak Ibu merekam masing-masing, karena nanti ada pergantian peran. Pada saat Bapak Ibu menjadi coach, maka video yang pada saat menjadi coach itulah yang diupload di hasil rekaman, diunggah di LMS 23A53. Unggah tugas ruang kolaborasi modul 23. Di situ ada perintah assignment. Nanti diunggah di situ. Nah, setelah bertukar peran, misalnya CGPA dia jadi coach, direkam. Setelah selesai, hentikan rekaman, kemudian bertukar peran. Itu mungkin butuh waktu peralihan sekitar 5 menit atau 3 menit. Nah, setelah beralih, siapkan lagi rekaman, kemudian mulai lagi percakapan. Ya. Untuk kelompoknya, saya sudah kirimkan pembagian kelompok revisi Bapak Ibu. Sudah ada saya kirim di WA Group. Oke, selanjutnya Bapak Ibu ada yang perlu dikonfirmasi tentang praktik ini. Saya kira pasangan-pasangannya sudah ditahu, sudah buat di pembagian. Oh, Pak Sahril. Pak Sahril silakan, ada yang mau di ini. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Ini mengenai tadi poin keberapa ya, poin ke-6 kalau atau ke-7 kalau tidak salah, itu tentang yang melakukan perekaman. Bagaimana kalau sebaiknya tidak usah gantian saja Pak, salah satu saja yang merekam sampai semuanya selesai, supaya tidak apa namanya. Nah, jadi untuk yang merekam hanya satu yang ditugaskan sebagai co-host, bukan dua-duanya. Ya, hanya satu yang ditugaskan sebagai co-host. Tetapi maksud saya, rekaman pada saat percakapan si A, dia jadi
coach, si A. CGPA jadi coach, kan dia mulai percakapan. Setelah di akhir percakapan, kan mau gantian posisi. Oh iya, Gantian posisi. Maksud saya, yang ditugaskan sebagai co-host tadi, dia hentikan dulu rekamannya. baru lanjutkan lagi Pak begitu. Iya, Oh dihentikan dulu iya. rekamannya, karena rekaman pertama itu akan diupload oleh CGPA. Nah, baru mulai merekam lagi. Mulai merekam lagi untuk CGPB yang bertindak sebagai coach. Oh siap Nah, siap. iya, hasil rekamannya akan diupload oleh CGPB. Bagaimana Bapak Ibu, bisa dipahami? Siap Pak, siap. Jadi Ya, jadi nanti file yang diunggah itu antara dalam satu kelompok itu beda-beda ya Pak? ya Tidak ada sama. dua, Iya. ya, tidak sama, ada dua. Karena ada hanya pada saat dia bertindak sebagai coach. Oh siap siap. Nah, kalau dia bertindak sebagai coach, dia tidak mengupload, hanya diupload oleh temannya yang saat itu bertindak sebagai coach. Ya. Bagaimana yang lain Bapak Ibu? Silakan sebelum kita masuk ke room. Ya, Pak Adi sudah memberikan respon, sudah bisa, artinya sudah memahami petunjuk. Oh, Pak Edward, silakan Pak Edward. Ya, terima kasih Pak. Mungkin hanya apa saja kesempatan untuk membuat refleksi, kan kita setelah melakukan coaching kita juga akan diberi umpan balik oleh rekan Ya, coach. Ya, ini kesempatannya ini apakah kita manfaatkan dulu di breakout room ataukah seperti apa, karena waktunya sangat singkat di breakout room. oke, saya sudah mengerti pertanyaannya. Lanjut, kan setelah melakukan praktik, baik itu misalnya praktik coaching untuk CGPA sebagai coach, kan berhenti dulu rekaman. Tapi setelah berhenti rekaman, bukan melakukan refleksi dulu, bukan. Ya. Jadi hanya bertukar peran. Bertukar peran, setelah berhenti rekaman untuk CGPA jadi coach, bertukar peran menjadi CGPB yang coach. Rekaman dimulai lagi dari awal. Jadi nanti ada dua hasil rekaman yang akan muncul. Ya, rekaman pada saat dia jadi coach dan rekaman pada saat si B yang jadi coach. Kemudian setelah itu, setelah 15 menit tambah 15 menit berarti 30 menit. Setelah 30 menit pelaksanaan praktik coaching, itu ada waktu untuk mengisi lembar refleksi. Ada waktu mengisi mengisi di lembaran yang kemarin yang saya bagikan. Nah, nanti sebentar lagi saya bagikan di lembaran itu, diisi di situ. Setelah diisi, bukan dipresentasikan di breakout room, tapi nanti akan dipresentasikan di main room bersama teman-temannya. Nah, jadi begitu. Nanti sudah kembali ke main room, akan dipersilakan mempresentasikan apa namanya refleksi coachingnya untuk didengar atau ditanggapi oleh CGP lain. Bukan lagi hanya CGP pasangannya, tapi sudah seluruh CGP di kelas ini bisa mendengarkan refleksi Bapak Ibu. Hanya kalau saya tidak salah, ini mungkin ada perwakilan. Artinya dalam satu kelompok itu mungkin satu saja yang memberikan, karena waktunya tidak akan cukup kalau kita sampai 12 orang melakukan refleksi satu-satu. Ya. Karena waktu kita kali ini hanya 90 menit. Mana pembukaannya ini, kemudian praktik coachingnya, kemudian mengisi lembar refleksinya, kemudian refleksinya di main room, gitu waktunya. Belum lagi penutup dan doa serta foto bersama. Itulah agenda kegiatan kita. Bagaimana Bapak Ibu, masih ada yang perlu dikonfirmasi? Kalau tidak ada, saya kirimkan ulang link yang kemarin karena ini akun saya atau komputer saya ini yang masih bermasalah. Untuk akun BBGP 060 saya belum bisa gunakan untuk masuk Gmeet ini.
saya masih pakai akun pribadi ini untuk saya masuk, tetapi untuk merekam ini kita gunakan akun admin. Jadi kita gunakan akun admin ini. Nah, mungkin setelah recall hari ini, apakah saya install ulang kembali laptopku ini? Kalau memang laptop yang bermasalah atau akunnya yang bermasalah, saya juga belum temukan solusinya ini. Saya kirim ulang dulu link-link board kemarin. Sampai sudah tertimpa. Oke, Bapak Ibu, saya sudah kirim ulang kembali di WA Group. Link-link yang akan kita gunakan untuk bor, link 1 atau bor 1 sama juga dengan kemarin kelompok 1 yang berada di bor 1, sedangkan bor 2 untuk kelompok 2 dan seterusnya untuk bor 3 itu Ibu Sarira, kalau saya tidak salah, saya cek dulu Ibu Sarira dengan ya Ibu Eni Kusrini dan Ibu Sarira itu di bor 3. Karena kemarin bor 3 ini Iya, tidak Pak. terpakai. Ya, tidak terpakai ini. Kemudian untuk bor 4 Muhammad Iqmal dan Sutriati, bor 5 Lihani dengan Meldayani, sedangkan bor 6 atau yang terakhir itu Pak Adi dengan Ibu Fitriani. Pak Sahril dan Pak Asrullah itu di kelompok 2. Jadi yang bertahan di main room ini adalah Pak Baharudin dengan Pak Edward. Pak Edward silakan, masih ada yang ingin dikonfirmasi? Iya, Pak. Ini kalau kami yang kelompok satu tetap di main room ini, artinya tidak bagaimana Pak ya, tidak privasi, tidak hanya kami berdua nanti Pak yang ditangkap dalam rekaman. Karena pasti ada Pak Fasil, ada admin mungkin. Tetap ada kami. Tetap ada kami. Di setiap kelompok juga tetap ada kami, tetap ada admin dan tetap ada fasil. Oh Kita gitu. tetap masuk karena tetap kita pantau pelaksana kegiatan, tetap kita pantau Oh, jadi seperti dalam itu. rekaman nanti enggak apa-apa begitu Dalam Pak ya? rekaman tidak apa-apa, tidak apa-apa, ada kami, ada admin, ada kalau ada apa PP juga tidak apa-apa ikut di dalam. Ya. Kan kita tidak cerita selama Bapak Ibu melakukan apa namanya praktik coaching, kita hanya menonton. Kita tidak memberikan respon, baik itu fasil, PP, admin, kita hanya menonton saja pelaksanaan itu, seperti itu. Ya, baik itu di kelompok A, kelompok 1 atau bor 1 maupun bor-bor yang lainnya tetap. Nah, hanya di bor 1 ini nanti rekamannya dia panjang. Rekamannya panjang karena dia memuat pembukaan yang ini. Kemudian, tapi kan nanti coba yang Pak Edward atau Pak siapa tadi yang saya akan tambahkan jadi co-host, Bapak apa namanya coba merekam sendiri. Rekam sendiri nanti. Walaupun ini saya sudah rekam, sudah direkam, saya sudah rekam tadi secara umum ini tidak akan dihentikan. Tapi Pak Edward, kalau saya tugaskan sebentar sebagai co-host, coba merekam juga setelah praktik, pada saat praktik. Kalau memang misalnya rekamannya tetap berlangsung selama mulai dari kegiatan pembukaan ini sampai sebentar kegiatan penutup, tidak apa-apa juga. Upload saja yang itu. Karena yang akan kita nilai percakapannya, bukan bukan kegiatan pembukaannya ini, bukan. Yang akan kita lihat alur tirtanya, apakah sesuai dengan alur tirta, ada tujuan, ada identifikasi masalah, ada rencana aksi, dan ada tanggung jawab. Sesuai dengan rubrik yang ada di LMS. Saya kira itu, Pak Edward. Kebetulan Pak Edward ini kayaknya di room 1 ini. Oke, Bapak Ibu. Bagaimana kalau sudah
tidak ada yang dikonfirmasi, saya persilakan Bapak Ibu untuk masuk ke breakout room masing-masing. Untuk lempar refleksi nanti saya kirimkan kembali lagi di WA group. Atau bisa juga menggunakan lempar refleksi yang kemarin tinggal direvisi dari yang praktek kemarin tinggal direvisi. Tunggu di berdua. Silakan Bapak Ibu. Saya kira untuk petunjuk itu sudah. Rubrik penilaian bisa dilihat di LMS untuk rubrik penilaian. Jadi hanya 4 pertanyaannya itu mendengarkan aktif, pertanyaan berbobot, memberdayakan koci, dan ketepatan waktu pengumpulan tugas. Itu ada di LMS Bapak Ibu. Oke, saya cek dulu kalau di sini saya sudah tambahkan ini Pak. Siapa yang mana ini? Pak Edward. Pak Edward saya tambahkan sebagai co-host. Jadi kita di dalam ini kita ada 5 ini. Ada Pak Bahar dengan Pak Edward. Kemudian ada admin ini tidak bisa keluar ini karena jangan sampai dia berhenti ini rekaman. Kemudian ya, karena dia yang punya akun. Kemudian saya sebagai Fasil dan ada PP ini Pak Muhammad Wanaimadah masih berada di room. Sekarang yang saya persilakan untuk persiapan sekitar 5 menit, kemudian melakukan percakapan. Cek sound dulu Pak Bahar. Siap. Bagaimana partner? Kedengaran? Aman. Saya minum dulu partner. Saya minum dulu. Sama. Saya minum dulu. Saya masukin. Ya. Bagaimana pengukurannya? Tunggu ini kayaknya mudah-mudahan tidak mengganggu. Saya pakai headset tapi mau ada upacara pembukaan kema di sini di sekolah. Saya di sekolah mudah-mudahan tidak mengganggu nanti. Siap. Oke, seperti biasa. Siapa langsung saja kan sudah latihan kemarin yang jadi coach. Siapa duluan yang mau jadi coach? Terserah kita. Oke. Ini orang sementara menyanyi kedengaran di situ? Enggak jadi. Oh, aman. Berarti bagus headset ini. Iya. Sayup ada jadi kadang tapi sayup. Oke, sip. Wah, saya enggak bisa merekam juga. Paksa nanti minta rekaman panjang ini. Ini Pak, kalau mau merekam harus dimatikan dulu rekamannya, terus kita yang rekam ulang lagi. Mungkin biar Batmin nanti tidak nyambung malah yang mau di-upload Pak Fasil. Oh iya. Ya, biarkan saja dia panjang, Bu. Iya, biar nanti kita yang cut berarti. Nanti saya angkat. Iya. Saya yang potong. Oke, Pak Bahar, siapa duluan? Coach? Oke, biar saya dulu kalau gitu. Oke, tunggu ya, kita siapkan dulu skrip. Pak Bahar yang duluan jadi coach ya? Ya, siap. Ada tadi ya. Siapa tadi? Ibu admin tadi yang merekam nih Pak Fasil ya? Saya yang merekam. Oh, iya. Ya, tapi kan akunnya admin. Oh, iya. Ya, saya merekam tapi akun admin karena akunku bermasalah. Berarti yang di layar laptop tak yang terekam Pak ya? Iya. Bisa enggak minta tolong Pak, pin saya 2 orang dan Pak Bahar supaya tampil besar.
Saya pin di sini tapi Tunggu, tidak akan pengaruh di rekaman. tunggu ya, Pak. Saya masih pindah dari satu room ke room lain. Oh, siap. Tunggu saya pin dulu Iya. Oke, begitu Oke, Pak siap. Edward. Iya, betul. Terima kasih, Pak. Oke, saya pindah. Ya. Itu setelah hitungan ketiga tarik nafas, Pak. Tunggu dulu ya, saya pindah-pindah board, jadi nunggu dulu. Sahril saya jadikan co-host. Kemudian Kedengaran suaranya Pak Arno. Pak saya belum mood di bot. Oh ya, biar dia mood dulu. Ini Arman, Pak Arman, ini Arman kan Arman misal. Ini Arman, Pak Firman, ini Pak. Oke, ya. 1, 2, 3. Baik. Assalamualaikum dan selamat siang Pak Edward. Waalaikumsalam Pak Bahar, selamat siang juga. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik Pak, ya, sehat. Pak Bahar sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Pak Edward, sehat-sehat ini. Katanya tadi waktu hubungi saya ada yang ingin kita bicarakan hari ini. Kira-kira apa yang mau dibicarakan nih Pak Edward? Iya betul Pak Bahar, ini ada yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ya ada dapat pencerahan lah mungkin nanti dari Pak Bahar. Jadi saya sedang alami masalah Pak. Ini sebenarnya masalah yang lumrah sih menurut saya pembelajaran di kelas. Karena materi saya sudah sangat tertinggal Pak jika dibandingkan dengan kelas pada guru yang lain. Artinya sama-sama matematika tapi gurunya berbeda. Jadi materi saya itu sudah ketinggalan Pak. Oh begitu Pak Edward. Jadi Pak Edward itu punya kesulitan karena materinya Pak Edward ini agak tertinggal ya dibanding dengan teman-teman yang mengajar satu tingkatan dengan Pak Edward. Begitu Pak Edward ya? Iya betul Pak Bahar. Begini Pak Edward. Jadi kira-kira apa tujuan percakapan kita hari ini atau apa yang ingin kita dapatkan dari pembicaraan kita hari ini Pak Edward? Mungkin Pak Bahar saya ingin bisa temukan solusi ya untuk bisa mengejar ketertinggalan materi di kelas yang saya ajar. Sekurang-kurangnya nanti samalah dengan kelas yang diajar guru lain. Oh jadi Pak Edward berharap bahwa dengan pembicaraan kita hari ini Pak Edward bisa menemukan solusi untuk mengejar ketertinggalan materi yang khususnya di kelas yang Pak Edward ajar ya supaya bisa sama-sama dengan atau setara lah dengan teman-teman yang mengajar di kelas lain, begitu Pak Edward ya? Iya benar Pak Bahar ya. Pak Edward, tadi kan Pak Edward katakan begini bahwa materi pembelajaran di kelasnya Pak Edward itu sudah terlambat lah, artinya tidak sama dengan di kelas lain di satu tingkatannya. Mungkin Pak Edward bisa kasih sedikit penjelasan lebih rinci mengapa kemudian ini menjadi beban atau menjadi persoalan di benaknya Pak Edward. Mungkin bisa dijelaskan. Iya. Jadi begini Pak, sebenarnya mungkin ketertinggalan materi ini lumrah Pak ya. Tapi kan di sini murid-muridnya saling bercerita Pak antar kelas.
Jadi Iya. kelas yang saya ajar dengan kelas sebelah lah istilahnya. Lalu yang paling apa ya, ini nanti ujian sumatif Pak, ujian akhir semester nanti, soal untuk satu tingkatan itu, untuk satu mapel yang sama harus sama Pak. Nah, Iya, iya. makanya kalau ada perbedaan ketercapaian materi ini jadi masalah. Jadi ya inilah penyebab mengapa saya ini menganggap ini benar-benar jadi masalah Pak. Oh iya, iya. Begitu Pak Darya. Jadi kalau saya boleh simpulkan bahwa yang menjadi masalah persoalannya Pak Dor itu karena nanti di ujian sumatifnya itu soalnya sama Pak Edward, padahal sebenarnya di lapangan faktanya Pak Edward ini ketercapaian materinya berbeda dengan di kelas lain yang satu tingkatan yang kita, sehingga itu menjadi persoalan karena nanti kan dibanding-bandingkan oleh anak-anak ya, oh Pak kok misalnya kami ini materinya belum sampai ke situ kok sudah diujiankan, begitu Pak Edward ya? Iya ya, betul sekali Pak Bahar ya. Begini Pak Edward, kira-kira menurut Pak Edward ini apa yang menjadi penyebab ini sehingga atau apa yang kendala yang menyebabkan sehingga bisa materinya Pak Edward ini tertinggal seperti ini? Ya, jujur saja Pak ya, saya di sekolah juga banyak tugas tambahan dari kepala sekolah. Ini khususnya kami sekolah penggerak, saya dilibatkan sebagai komite pembelajaran. Nah, akhir-akhir ini kegiatan sekolah penggerak kami itu harus melakukan kegiatan penginbasan di sekolah lain. Ada juga kegiatan-kegiatan lokakarya. Jadi saya sangat-sangat sering lah Pak meninggalkan sekolah untuk tugas dan tanggung jawab ini. Nah, inilah penyebabnya mengapa materi saya itu terlambat, karena kalau saya tinggalkan sekolah, saya beri tugas, tugasnya itu tidak menambah materi, artinya hanya kembali menugaskan untuk materi yang sudah pernah diajarkan. Jadi materinya terlambat gara-gara saya sering meninggalkan sekolah Pak. Oh begitu Pak Edward. Jadi sebenarnya Pak Edward ini guru yang luar biasa. Artinya pimpinan kasih amanah yang begitu banyak pasti Pak Edward dianggap mampu. Jadi kalau saya Pak Edward ini guru yang luar biasa. Begini Pak Edward, kira-kira kalau kita skalakan ini, katakanlah kita pakai angka skala 1 sampai 10, kira-kira ketercapaian materinya Pak Edward ini sekarang sudah di angka berapa ini kira-kira? Ya mungkin ada di angka 5 Pak. Ya karena contoh kasarnya itu saya baru di akhir bab 1, rekan saya di kelas sebelah itu sudah masuk awal bab 3. Jadi ya setengahnya lah. Saya setengahnya. Iya, ya. Yang kali Pak Edward ya? Ya, yang kelima. Ya, cukup. Begini Pak Edward, kira-kira dalam beberapa bulan ke depan atau katakanlah sebelum kita memasuki ujian sumatif nanti di akhir semester ini, kira-kira Pak Edward ini mau mencapai angka berapa ini kira-kira sampai semester nanti? Ya, harapannya pasti angka 10 Pak ya, supaya nanti materi sudah selesai semua sebelum ujian sumatif, anak-anak juga nyaman, tidak membanding-bandingkan lagi lah Pak. Jadi angka 10 pasti jadi target saya. Iya. Itu angka yang ideal Pak Edward ya. Jadi begini Pak Edward, kalau yang ada kira-kira di benak Pak Edward hari ini, strategi supaya bisa mencapai angka 10 itu atau yang Bapak anggap ideal itu, kira-kira bagaimana Pak Edward? Ya logikanya kalau saya berpikir Pak, untuk mengejar ketertinggalan pasti ada pengejaran ya. Ini yang biasa kita lakukan kan, ini ada tambahan pembelajaran di luar jadwal. Mungkin di akhir pekan saya bisa berikan, atau juga malah mungkin bisa dengan menambahkan pembelajaran daring. Ini saya kombinasikan mungkin Pak ya, daring dengan luring. Bagus Pak Edward, ini satu ide apa ya, ide segar mungkin ya yang Pak Edward ada di kepalanya. Tapi ada kira-kira solusi lain tidak yang selain 2 solusi yang sudah disampaikan tadi Pak Edward, kira-kira ada tidak solusi lain? Ya kalau untuk saat ini Pak, mungkin hanya 2 strategi itu yang bisa saya pikirkan Pak. Oh iya, hanya 2 strategi. Kalau begitu Pak Edward, kira-kira menurut Pak Edward ya, saat ini menurut Pak Edward saat ini yang paling ideal untuk dilakukan saat ini yang mana kira-kira ini Pak Edward? Kalau dari
sisi saya Pak mungkin pembelajaran daring ya Pak ya, karena juga ikut kegiatan grup penggerak, jadi di akhir pekan banyak kegiatan lain lagi, jadi mungkin saya akan lakukan pembelajaran daring Pak. Iya. Oh iya, gitu luar biasa Pak Edward ini ya, orang guru yang cukup kreatif. Ya. Jadi begini Pak Edward, kalau memang seperti itu, kira-kira kapan Pak Edward bisa mulai melakukan pembelajaran tambahan daring ini Pak Edward? Harus secepatnya Pak, jadi saya mungkin harus target minggu depan sudah harus mulai. Wah, luar biasa Pak Edward ya, cukup semangat ya. Jadi Pak Edward akan mulai pembelajaran daring pekan depan. Kira-kira strateginya Pak Edward ini untuk memulai dan seterusnya melaksanakan rencananya Pak Edward ini bagaimana kira-kira? Pastinya saya akan buat dulu kesepakatan dengan murid Pak ya, terkait dengan waktu, dan bahwa saya akan kombinasikan pembelajaran daring dengan luring. Lalu saya pilih-pilih yang mana yang akan saya ajarkan daring, mana yang tetap muka di kelas. Lalu buat rencana RPP-nya, luring ataupun daring, kemudian eksekusi Pak. Oh iya. Oh, luar biasa Pak Edward ya, sudah punya planning, perencanaan di kepala. Tapi kira-kira begini Pak Edward, kan kita ini Pak Edward, apalagi kan Pak Edward ini orang yang sibuk ya, punya banyak kegiatan. Kira-kira ada tidak rekan guru yang atau teman sejawatnya Pak Edward yang bisa membantu Pak Edward lah untuk mengingatkan agar rencana yang sudah kita susun ini, kita planningkan ini bisa berjalan dengan sesuai rencana Pak Edward? Iya Pak, saya akan minta bantuan Ibu Yunike. Dia adalah rekan saya, sama-sama guru matematika di tingkatan kelas 9. Jadi saya akan minta tolong Ibu Yunike untuk mengingatkan. Ya, baik Pak Edward, dan kita ini sudah tidak lama ini karena waktu juga tidak terbatas ini, tidak lama kita berada di penghujung pembicaraan. Kira-kira dari pembicaraan kita ini dari awal sampai sekarang ini apa yang sudah Pak Edward dapat dari percakapan kita ini? Oh iya Pak, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak Bahar. Jujur tadi sebelum percakapan saya benar-benar bingung akan melakukan apa untuk mengejar ketertinggalan materi saya. Namun sekarang saya sudah ada solusi Pak, dan saya sudah jelas akan melakukannya seperti apa, yaitu kombinasikan pembelajaran daring dan luring. Jadi itu Pak yang saya sudah bisa dapatkan dari percakapan kita hari ini. Ya, alhamdulillah Pak Edward, saya juga cukup senang ini Pak Edward sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan ini. Saya ucapkan selamat menjalankan rencananya. Kemudian saya berharap Pak Edward juga nanti bisa meluangkan waktu lagi untuk berbagi cerita dengan saya bagaimana pelaksanaan rencana yang sudah Pak Edward lakukan dalam pekan depan. Ya, iya, pasti Pak Bahar. Baik Pak Bahar, saya akan sampaikan bagaimana kelanjutan ceritanya. Terima kasih Pak Bahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sekarang pindah ya. Ya. Setelah hitungan ketiga Pak Bahar ya. Siap. Saya yang duluan menyapa. Saya yang dulu menyapa ya. Iya, betul. Iya, betul. Baik. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Bahar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang juga Pak Edward. Oke, apa kabarnya hari ini Pak Bahar? Ya, alhamdulillah Pak Edward dalam kondisi sehat walafiat. Kalau Pak Edward sendiri bagaimana kabarnya? Ya, kabar baik juga Pak Bahar. Nah, ini kita sama-sama bisa dalam kondisi yang sehat, tentu saja kita bisa melakukan aktivitas kita dengan baik. Nah, ini tadi pagi Pak Bahar chat ada yang ingin katanya disampaikan untuk dibicarakan bersama Pak Bahar ya. Kira-kira apa yang ingin Pak Bahar bicarakan dalam kesempatan ini? Begini Pak Edward, saya sedikit ingin curhat mungkin ini, mungkin atau bagaimana lah, apalah istilahnya Pak Edward ini. Jadi kebetulan ini saya selaku kesiswaan di sekolah, saat ini saya merasa kewalahan ketika menangani permasalahan anak-anak ini.
Jadi ada satu fenomena ini yang muncul jadi persoalan di anak-anak kita sekarang ini, Pak Edward. Mereka ini apa ya, senang menggambari seragam sekolah mereka, seperti topinya, dasinya, bahkan bajunya ini digambar-gambar ini dengan gambar-gambar yang tidak semestinya. Iya, iya, iya. Jadi Pak Bahar merasa kewalahan ini khususnya sebagai wakase kesiswaan ya dalam menangani murid-murid di sekolah Pak Bahar yang suka menggambar di seragam sekolahnya. Benar begitu ya Pak ya? Iya betul Pak Edward, itu masalah. Iya. Oke Pak Bahar, jadi apa yang jadi tujuan percakapan kita atau mungkin apa hasil yang ingin Pak Bahar capai setelah kita melakukan percakapan ini? Saya berharap Pak Edward, mudahan dengan pembicaraan kita hari ini saya bisa menghasilkan solusi lah atau ide-ide segar bagaimana saya bisa menyelesaikan atau menangani peserta didik ini yang khususnya yang suka menggambar-gambar di seragam sekolah mereka, kan ini cukup mengganggu bagi saya Pak Edward. Iya, iya. Jadi Pak Bahar berharap bisa menemukan solusi bagaimana caranya murid-murid tidak lagi menggambar di seragam sekolahnya ya Pak ya? Iya, benar Pak Edward. Ya, oke. Pak Bahar berkata bahwa Pak Bahar merasa kewalahan nih menangani kasus murid yang seperti ini. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail Pak Bahar, bagaimana masalah yang Bapak hadapi? Jadi begini Pak Edward, jadi kan yang saya ajari ini kan SMA Pak Edward ya, jadi sebenarnya saya juga paham sih bahwa anak-anak kita ini sekarang ya mungkin mereka ini sedang menyalurkan kesenangannya, sehingga mereka ini menggambar-gambar di tempat, tapi penyalurannya salah Pak Edward, tapi sehingga mereka ini menggambar di seragam sekolah sehingga tidak sesuai dengan aturan. Saya berusaha untuk berjalan 3 pekan ini. Jadi saya di kelas melakukan pendekatan kemarin kan kita juga ada pelajari tentang segitiga restitusi ini. Jadi kemarin saya mencoba juga terapkan ini supaya anak-anak ini punya kesadaran sendiri untuk yang belum menggambar ya jangan menggambar, yang sudah terlanjur menggambari seragamnya ini kalau bisa dihapuslah dengan kesadaran sendiri. Tapi kemudian setelah kami evaluasi selama 3 pekan ini, kayaknya hasil penanganan kami selama ini belum maksimal ini hasilnya Pak. Iya. Dari yang disampaikan Pak Bahar, saya menangkap bahwa ini menjadi masalah karena dengan menggambar seragamnya ini tidak menaati aturan, kemudian akhirnya ada ketidakseragaman di dalam sekolah ya. Lalu bahkan pendekatan restitusi yang coba Pak Bahar terapkan ini kelihatannya tidak hasilnya tidak maksimal Pak ya? Iya, begitu yang saya alami Pak. Iya, jadi oke Pak Bahar, kita memang saya bisa pahami bagaimana yang Pak Bahar rasakan. Ya, ini kewalahan memang tepat Pak Bahar, kewalahan. Ya, baik. Menurut Pak Bahar ini, kira-kira mengapa murid-murid menggambar di seragam sekolahnya dan bahkan tidak berhenti setelah ditegur berulang kali? Begini kan kemarin di teknik restitusi itu kan kita kan ada percakapan, kita bicara wali kelas kita bicara dari hati ke hati ke anak-anak walinya. Akhirnya kita bisa menemukan bahwa kemungkinan besar ini atau bisa diindikasikan kuat bahwa anak-anak kita ingin mengekspresikan bakatnya mereka. Mungkin juga ada yang memenuhi untuk bunuh kesenangan, karena kan di gambar itu bervariasi, ada gambar wayang, ada gambar gambar organisasinya, mungkin mereka punya organisasi silat atau apa lah, pokoknya yang melambangkan tentang diri mereka ini. Jadi bahkan seolah-olah ada yang terlihat mereka akan menunjukkan identitasnya serta menunjukkan karya-karya terbaiknya lah, tapi ini kan tempatnya keliru karena di seragam kita lah. Iya, jadi murid-murid Pak Bahar ini mencoba untuk mengekspresikan diri, mengekspresikan bakat, dan juga ingin memenuhi kebutuhan akan kesenangan Pak ya? Ya. Oke, baik Pak Bahar. Nah, kalau kita coba bawa dalam skala 1 sampai 10 Pak Bahar, kira-kira yang masih menaati aturan
ini untuk tidak menggambar seragam sekolahnya itu ada di angka berapa Pak Bahar? Kalau skala dari 1 sampai 10 Pak, ya mungkin yang masih bersihlah seragamnya itu ada di angka 6. Ya, angka 6 Pak ya. Artinya masih ada lebih dari 50%, mudah-mudahan yang masih mengikuti aturan. Oke, tentu saja kita harus perlu tahu dulu harapan Pak Bahar ini untuk beberapa waktu ke depan bisa mencapai angka berapa? Tentu harapan saya Pak Edward, anak-anak ini bisa lah di angka 10 kembali supaya anak-anak ini bisa berpenampilan rapi, bersih, ya itu kan anak-anak ini harus dididik untuk selalu berpenampilan rapi dan bersih, menarik, sesuai tata tertib sekolah. Jadi saya berharap di angka 10 Pak Edward ini. Iya, baik, ya. Angka 10 Pak ya, sangat ideal kita punya harapan. Baik, oke Pak Bahar. Kalau saat ini nih, menurut pemikiran Pak Bahar, apa kira-kira strategi yang bisa dilakukan supaya bisa mencapai tujuan tersebut? Begini Pak Edward, mungkin saya yang ada di pikiran saya saat ini, saya ingin merubah strateginya nih Pak Edward. Jadi kemarin strategi restitusi, mungkin saya coba terapkan nanti strategi konsekuensi bagi murid. Jadi maksudnya di sini jadi murid yang masih kedapatan dia mengotori bajunya atau seragam sekolahnya, kita berikan dia konsekuensi langsung cuci di sekolah, karena kalau disuruh cuci di rumah ini kayaknya dia tidak selesaikan di rumah ini, sehingga tetap dipakai ke sekolah ini. Begitu Pak Edward. Iya. Jadi ada rencana strategi konsekuensi ya. Oke, baik sekali Pak Bahar. Mungkin masih ada solusi lain yang Pak Bahar pikirkan yang bisa dicoba mungkin? Ya, sebenarnya ada Pak. Tapi kalau jadi saya ini strateginya ada 2. Ada yang jangka pendek, ada yang maksudnya yang secepatnya, ada juga yang jangka panjang. Kalau untuk saat ini itu mungkin strategi konsekuensi. Karena untuk jangka panjangnya, karena ini juga tadi anak-anak ada yang ingin menyerukan bakat. Kebetulan akhir nanti ini ada porsi yang terkelas, ya mungkin nanti saya masukkan salah satu cabang lomba itu ada lomba menggambar, mungkin menggambar bebas atau apa, yang jelasnya bakat mereka tersalurkan ini. Mungkin iya, jadi kesenangannya bisa tersalurkan Pak ya? Ya, betul. Oke, baik, kita mungkin mengerucutkan Pak Bahar ya. Kalau begitu dalam waktu dekat ini nih, strategi mana yang bisa Pak Bahar terapkan yang paling ideal lah untuk saat ini? Iya. Kalau untuk saat ini, strategi yang paling ideal dan logis untuk saya lakukan secepatnya adalah strategi konsekuensi. Karena kita ingin secepatnya melihat anak-anak ini untuk kembali berpenampilan rapi dan tidak bertambah lagi. Jadi yang mungkin belum, yang 6 tadi itu, 6 yang ke-6 itu sebenarnya jangan ikut-ikutan lagi. Jadi yang kami ingin lakukan secepatnya adalah strategi konsekuensi. Oke, ya. Oke, baik Pak Bahar. Kira-kira ini kapan Pak Bahar akan bisa mulai untuk melakukan strategi itu? Insya Allah secepatnya Pak Edward. Dan mungkin minggu depan lah, insya Allah minggu depan. Ya. Oke, jadi Pak Bahar akan mencoba menerapkan strategi konsekuensi bagi murid yang menggambar bajunya itu mulai pekan depan. Bagaimana Pak Bahar akan melakukannya? Oh ya, jadi begini Pak Edward. Insya Allah hari Senin ini upacara, jadi saya akan menyampaikan nanti di hari Senin itu bahwa kita akan menerapkan konsekuensi bagi siapa saja siswa yang masih kedapatan menggunakan seragam sekolah yang bergambar tidak sesuai dengan aturan. Dan selanjutnya nanti pada hari Selasanya atau hari berikutnya saya beserta dengan teman-teman di kelas akan langsung melaksanakan penerapan dari konsekuensi ini. Berarti rencananya langsung target mulai dari upacara bendera Pak ya disampaikan, ya lalu hari berikutnya langsung berkolaborasi dengan rekan guru menerapkan strategi. Iya, oke. Mungkin satu lagi Pak ya, kira-kira bagaimana pelaksanaan konsekuensi yang Bapak maksud ini? Ya, pelaksanaan konsekuensi yang direncanakan Pak Bahar itu seperti apa?
Jadi yang konsekuensinya itu kalau masih ada siswa yang kedapatan menggunakan seragam sekolah yang tercoret-coret tidak sesuai dengan aturan, ya mungkin kita langsung sita dan diberikan konsekuensi langsung dicuci di sekolah. Jadi kita siapkan nanti ini bisa siapkan deterjen lah di sekolah ini supaya mereka cuci, karena di sekolah juga kan banyak air, jadi biar langsung bersih saja. Oh iya. Oke, baik Pak Bahar. Nah, ini mungkin Pak Bahar butuh rekan mungkin, atau kalau saya bisa tanya kira-kira siapa rekan yang dapat membantu Pak Bahar untuk mengingatkan akan rencana ini. Ya baik, karena ini kan siswa ini kan banyak di sekolah kami ini ada sekitar 700 siswa, jadi saya rencananya insya Allah akan bekerja sama dengan teman-teman di kelas dan guru BK, karena memang kan juga mereka ini banyak bersentuhan dengan siswa. Oh iya, jadi kolaborasi dengan guru BK dan wali kelas sekaligus saling akan mengingatkan ya. Iya, baik Pak Bahar ya. Kita ada di penghujung percakapan kita Pak Bahar, karena waktu kita sangat singkat. Coba kita simpulkan percakapan kita hari ini. Apa yang Pak Bahar telah dapatkan dari percakapan yang kita lakukan? Iya, jadi sebelumnya Pak Edward saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya bercerita. Ya, jadi sebelum kita bercakap-cakap ini saya bingung ya, kewalahan lah atau bagaimana caranya untuk bisa menangani anak-anak kami ini yang punya kecenderungan untuk selalu menggambari seragam sekolahnya. Nah, ini sudah kami tangani dan belum terselesaikan sampai hari ini. Tapi alhamdulillah setelah kita bincang-bincang hari ini, saya bisa menemukan solusi yang saya insya Allah akan terapkan, yaitu metode konsekuensi. Jadi filosofi jika mengotori ya harus membersihkan. Jadi mudahan dengan konsep ini segera teratasi persoalan ini. Oke, baik Pak Bahar. Jadi akhirnya Pak Bahar nih sudah mulai mendapatkan hasil dari tujuan kita melakukan percakapan. Ya, saya ucapkan selamat Pak Bahar ya untuk menjalankan rencananya ke depan. Saya penasaran Pak Bahar, saya tunggu nanti ceritanya bagaimana ini hasil dari pelaksanaan strategi yang Bapak rencanakan pada hari ini. Ya, insya Allah Pak Edar, saya dengan senang hati insya Allah pasti akan mengabari. Insya Allah pekan depan saya hubungi lagi Pak Edward supaya saya ceritakan hasilnya. Oke, siap Pak Bahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sudah, aman. Ya. Oh mungkin refleksi. Di mana refleksinya? Itu yang kemarin kan? Itu yang kemarin, hanya itu di lembaran ke bawah. Apa namanya, kita yang kasihkan ke umpan balik, saya kasihkan ke umpan balik. Itu yang pertanyaan yang paling di bawah, yang berapa? Kirim ke barang. Hah? Kita kirim saja lewat WA. Oh begitu, yang umpan balik tak? Iya, saya ketik saja dulu baru saya kirim. Oh iya betul, begitu bagus saja. Langsung aman. Saya juga berarti ketikkan saja deh. Ya, yang anu tuh, umpan baliknya. Apalagi tahapannya tadi, jadi isi umpan balik, apalagi setelah itu? Sudah Mi? Oh, sudah Mi? Ya kan nanti hanya untuk dipresentasikan ini. Kalau saya lihat di tempat upload tugas itu tidak ada jadi upload ini refleksi, hanya kita mau sampaikan nanti. Oh ya. Tidak terupload di.
Izin dulu partner ke kamar kecil dulu. Siap, siap.
Dari mana?
Selesai Mika? Aman. Mantap. Sudah berapa kali nih Pak Bahar tertidur bangun ulang lagi. Wah, sudah pembuka Mika kapan ini di sekolah? Di sekolah lagi kan? Iya, sementara. Utamanya mendak udah apa makanya tidak pakai topi ke baju pramuka juga. Udah juga mau antar anggota ini, bah. Bendera siap nih. Wih, siapa lama sekali mau coaching, beh? Boy, dari tadi kita mau gosip di sini. Itu, mau mikir masih dulu masih ada anu coaching bilang Pak Arman. Serius sekali. Sudah semua digosip tadi yang lambat masuk. Ya, oh ini yang terlambat masuk ya, belum ada masuk ya. Berapa orang ya? Wih, Pak Adi lama sekali. Dari tadi kah? Baru. Mana Bu Melda? Belum masuk. Jangan sampai lari ke curhat ke. Curhat. Anu, iya sampai ke curhat, sampai pacarnya curhatkan. Ya, siapa tuh? Mantan-mantannya Ibu Fitri cerita, Pak. Oh, Ya, belum masuk Bu Fitri ya. Coba saya partner sama Bu Mel tadi, saya coaching baik-baik, Iba. Saya kalau Bu Melda saya Pak Edward, kalau saya Bu Melda tuh bukan saya coaching, saya hipnotis sih. Hypnoteaching. Iya, konsultan. Lama sekali ya lu. Belum Maaf masuk. Bapak Ibu mendengarkan saya. Iya Pak. Jadi masih ada yang belum selesai karena kendala rekaman tadi, tapi karena waktu juga sudah ini, maka saya suruh masuk duluan. Silakan Bapak Ibu, kita lanjutkan kegiatan sambil menunggu satu kelompok lagi yang belum masuk ke room utama. Ya, tapi kita lanjut saja karena ada refleksi dulu, refleksi dari beberapa kelompok. Mereka nanti menyusul. Halo Bapak Ibu, untuk kegiatan kita lanjutannya selanjutnya adalah refleksi kegiatan sesi ruang kolaborasi 2 praktik, yang mana dalam refleksi ini Bapak Ibu menjawab pertanyaan ini, dalam hal apa keterampilan coaching Bapak Ibu telah meningkat dibandingkan saat latihan. Bapak Ibu bisa menjawabnya di kolom chat. Halo Ibu
Ibu Lihani dan Ibu Melda silakan kembali ke room utama kalau sudah selesai rekaman. Ya, ya. Ya, Bapak Ibu, jadi untuk refleksi kegiatan kita hari ini, pertanyaan refleksinya adalah dalam hal apa keterampilan coaching Bapak Ibu telah meningkat dibanding saat latihan coaching. Ini ditulis saja di kolom chat. Saya kasih waktu 2 menit. Oke, sebagian besar sudah menjawab keterampilan-keterampilan yang mengalami peningkatan pada saat eh, praktik dibanding dengan pada saat latihan. Ibu Fitriani menjawab sudah tidak terlalu terburu-buru dalam melaksanakan kegiatan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari coach. Kemudian Eni Kustrini ini persiapan dan kepercayaan diri sudah mulai meningkat. Ini keterampilan membuat pertanyaan, kemudian ya, keterampilan membuat pertanyaan, kepercayaan diri meningkat, komunikasinya lebih santai, bagus. Pak Sahril mengalami peningkatan dari sesi latihan kemarin, kesabaran dalam menunggu respon coach. Oke, mendengarkan aktif berarti. Sabar, sabar, dan sabar. Iya. Oke, saya kira Bapak Ibu untuk refleksi kegiatan ini sudah dijawab di kolom chat. Saya hentikan rekaman, share screen. Kita lanjut lagi. Setelah tadi refleksi kegiatan dari praktik yang Bapak Ibu lakukan, nah, sekarang kita masuk ke refleksi kedua, yang mana di refleksi kedua ini selalu untuk sesi 2 selalu ada tambahan refleksi model kompetensi kepala sekolah atau pengawas sekolah. Di sini pertanyaannya juga ada 2, saya share screen lagi. Oke, kelihatan Bapak Ibu? Ya. Jadi untuk refleksi model kompetensi kepala sekolah, ini pertanyaannya, jika Anda sebagai kepala sekolah, bagaimana cara Anda menggali potensi seluruh warga sekolah agar kualitas satuan pendidikan meningkat? Sedangkan untuk kompetensi pengawas sekolah, jika Anda sebagai pengawas sekolah, bagaimana Anda memaksimalkan eh, keterampilan coaching agar potensi kepala sekolah bisa meningkat? Ya, jadi ini yang menjadi pertanyaan refleksi untuk refleksi kompetensi kepala sekolah dan pengawas sekolah. Ini Bapak Ibu di apa namanya dipahami, kemudian bisa dibuatkan pertanyaan ke
elaborasi pemahaman. Jadi nanti di elaborasi pemahaman, Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan berdasarkan model kompetensi kepala sekolah yang ada di pertanyaan ini. Eh, Jadi ini berkaitan dengan praktik yang kita lakukan hari ini tentang coaching. Jadi kalau kita sebagai kepala sekolah, bagaimana menggali potensi seluruh warga sekolah agar kualitas satuan pendidikan meningkat. Ya, salah satunya dengan menggunakan eh, coaching alur tirta untuk di semua warga sekolah, baik itu di guru, di siswa, ataupun di tenaga kependidikan lainnya. Nah, saya kira itu. Nah, begitu pula untuk pengawas sekolah. Nah, pengawas sekolah juga dia memaksimalkan keterampilan coachingnya untuk eh, bagaimana mendampingi kepala sekolah agar kompetensi atau potensi kepala sekolah itu bisa meningkat. Nah, ini. Jadi dari dua ini, karena Bapak Ibu ini diharapkan setelah kegiatan PGP ini berakhir atau Bapak Ibu sudah menjadi eh, guru penggerak, ya dua tugas ini yang menanti Bapak Ibu, apakah itu kepala sekolah atau pengawas sekolah. Tapi sekali lagi itu tergantung pemangku kepentingan, pemangku kepentingan. Ya, kalau bahasa saya waktu ikut cakep dulu, itu bahasanya tergantung pemakai. Jadi seperti kementerian hanya melakukan membekali kita untuk menjadi pemimpin atau kepala sekolah atau pengawas sekolah, tapi tergantung pemakai lagi. Kembali ke daerah masing-masing. Kalau provinsi, kalau SMA itu di provinsi, bahasanya saya dulu waktu dibekali tentang kepala sekolah ini, kalau SMA itu kembali ke gubernur, kalau sebagai pengambil kebijakan tertinggi di provinsi, kalau SD SMP itu atau TK itu kembali ke bupati sebagai pemakai. Ini. Tapi Bapak Ibu bisa membuat pertanyaan. Selanjutnya, setelah ini Bapak Ibu kita masuk ke bagian penutup. Di bagian penutup ini kita akan melihat tahapan belajar selanjutnya. Jadi untuk di tahapan belajar selanjutnya, yaitu sesi demonstrasi kontekstual, sama Bapak Ibu akan mempraktikkan lagi eh, coaching model Tirta. Dan nanti akan diupload juga di eh, LMS. Jadi diupload tugas demonstrasi kontekstual itu akan diupload juga sebagai hasil percakapan Bapak Ibu sesama CGP untuk melakukan percakapan coaching alur tirta dengan menggunakan kasus. Boleh kasus yang ini, boleh kasus lain. Seperti itu. Nah, nanti dilihat di tugas ruang demonstrasi kontekstual. Nah, begitu pula nanti di aksi nyata. Di aksi nyata itu akan berkaitan lagi dengan coaching model Tirta ini, tapi penerapannya di supervisi akademik. Jadi Bapak Ibu akan mensupervisi rekan sejawat. Supervisi rekan sejawat. Seperti itu. Nah, saya kira itu Bapak Ibu, ada yang perlu dikonfirmasi lagi tentang kegiatan kita hari ini. Saya hentikan share screen karena setelah ini tinggal uh, doa penutup dan foto bersama. Sekali lagi tadi saya sudah melihat Bapak Ibu jawabannya di kolom chat, tapi sekarang saya mau tanya secara langsung di sini, bagaimana perasaan Bapak Ibu melakukan praktik coaching tadi? Ada saya lihat sudah santai, ada saya lihat sudah bagus, tapi masih ada juga yang masih tegang. Kemudian ada juga yang berkendala merekam. Tadi kelompok C kayaknya saya tolong saya bantu rekamkan karena belum bisa merekam walaupun saya sudah
bantu sebagai co-host. Tapi untuk kelompok lain sebagian besar saya sudah lihat sudah merekam, hanya hasil rekaman itu nanti dia akan masuk di Google Drive masing-masing Bapak Ibu atau di email Bapak Ibu. Tapi admin yang akan rubah aksesnya. Karena biasanya itu dia masuk, kita tidak bisa buka, tidak bisa download. Kita hanya bisa lihat. Nanti dibukakan aksesnya baru kita bisa download untuk kita upload di LMS kita masing-masing. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, saya kira itu. Kalau ada yang perlu dikonfirmasi lagi, saya persilakan. Kalau tidak, kita foto bersama. Pak Edward, silakan Pak Edward. Terima kasih Pak. Mungkin ini sudah di luar konteks kegiatan hari ini tentang demonstrasi kontekstual. Di situ kita lihat pasangan di timnya itu ada 3 orang. Jadi nanti coach, dan ada yang menjadi pengamat. Ini yang membagi 3 orang ini nanti Pak Fasil atau seperti apa dia punya cara strategi untuk membagi kelompok? Oke, kalau kita kemarin, iya, biasanya Fasil yang buat kelompok. Jadi nanti dia itu nanti masuk di demonstrasi kontekstual. Saya masuk dulu di demonstrasi kontekstual supaya langsung kita lihat. Oke, perintahnya Bapak Ibu kalau di demonstrasi kontekstual memang ada 3 tahap. Jadi ada yang bertugas sebagai supervisor CGPA. Nanti saya lihat dulu pembagiannya. Saat ini Anda sudah berada percakapan coaching secara triad. 3 orang yang terdiri dari 3 siklus. Praktik percakapan ini menggunakan alur supervisi akademik. Ya, oke. Nanti saya bagi kelompoknya. Nanti saya bagi kelompoknya untuk karena dia 3 orang satu kelompok, nanti akan bertukar peran. Yang pertama itu dia sebagai observer, dan pada saat dia bertindak sebagai observer ini, dia rekamannya yang akan diupload. Jadi kayak tadi kan sebagai coach diupload. Sebagai coach diupload. Kalau ini Rukol. Kalau Rukol dia yang diupload itu video pada saat dia bertugas sebagai coach. Sedangkan kalau demonstrasi kontekstual, bukan dia sebagai coach yang diupload, tapi sebagai supervisor. Jadi sebagai supervisor CGPA. CGPB sebagai coach, dia tidak mengupload. Nanti dia bertindak sebagai supervisor, baru video itulah yang diupload. Jadi nanti dilihat panduannya di lembar demonstrasi kontekstual. Untuk pembagian kelompok mungkin nanti sebentar saya bagi, baru saya kirimkan di grup. Tapi Pak, mungkin kalau bisa buka usul supaya nanti kami yang kebetulan berdekatan, karena kalau di Acak ini kami ada yang ujung pukul ujung ini Pak, ada yang berjauhan sekali. Tidak ada masalah Bapak Ibu. Kenapa? Kalaupun ujung pukul ujung, karena dia bisa demonstrasi kontekstualnya tatap maya. Tidak harus tatap muka. Memang kalau berdekatan misalnya, tapi kan CGP ini kan berasal dari beberapa daerah yang berjauhan. Kecuali aksi nyata Bapak Ibu, itu tidak boleh dia tidak boleh dia kecuali terpaksa dia baru tatap maya atau Zoom, tidak boleh dia.
kalau aksi nyata dia harus, karena yang di coaching atau yang disupervisi adalah rekan sejawat di sekolahnya. Jadi dia harus langsung ya, tatap muka dia. Nah, tapi kalau untuk aksi demonstrasi kontekstual, alurnya 3 orang tukar-tukaran peran, bisa berada di lokasi yang berbeda. Nah, karena seperti saya saat ini CGP rekognisi, saya juga melakukan tugas demonstrasi kontekstual satu kelompok 3 orang. Ya, ada berbeda pulau, berbeda tempat. Tapi kita zoom, buat zoom room tersendiri baru kita zoom. Bertukar peran. Kayak seperti itu. Jadi untuk demonstrasi kontekstual tidak ada masalah biar berbeda tempat karena bisa dilakukan secara zoom. Kecuali yang aksi nyata memang karena di sekolahnya masing-masing. Oke, itu Pak Edward. Begitu pula yang lain Bapak Ibu. Kalau ada yang perlu dikonfirmasi saya persilakan. Bu Lihani silakan. Terima kasih Pak. Berkaitan dengan yang disampaikan tadi dengan Pak Edward, mungkin saya hanya minta usulan, bisa mungkin saya dengan Pak Baharudin dan Ibu Sarira karena satu kecamatan, jadi bisa itu kami bergabung untuk Boleh. Kalau ada kontekstual. masukan Bapak Ibu, kalau ada masukan bisa dikirimkan saya di WA grup kah, WA pribadi boleh, tapi itu tidak harus seperti itu. Tapi kalau memungkinkan tetap kita lakukan seperti itu. Nah, kalau ada masukan seperti itu lebih bagus. Ya. Saya kira tidak ada masalah Ibu Lihani. Nanti berikan masukan lewat. Bisa. Oke Bapak Ibu, kalau sudah selesai kita foto bersama dulu. Saya hentikan rekaman. Sama kami Pak, kalau bisa sama Pak Asrullah dengan Bu Sutri, karena berdekatan dia juga di mana ini. Iya, maksud saya yang ada masukannya silakan berikan masukan. Tapi tidak harus begitu juga saya bagi, karena jangan sampai masukan si A dan si B bertabrakan. Jadi kalau masukannya bisa saya akomodir, tetap saya akomodir Bapak Ibu. Oke. Ya, oke. Nanti di WA saja. Saya hentikan rekaman, kita foto bersama. Bagaimana Kita foto bersama dulu. Jangan dulu saya hentikan rekaman, tidak apa-apa. Oke. Teman-teman yang bisa ambil gambar, silakan ambil gambar. Saya ini masih banyak yang tidak terbuka. Tapi saya ambil saja walaupun tidak terbuka semua. Silakan siap. 1, 2, 3. Ini sudah pada senyum-senyum ini. Semangat. 1, 2, semangat. Masih ada 3 modul. 3. Senyum, masih ada 3 modul. Gaya bebas. Berkerut mikaning tuh gara-gara modul. Sudah mau selesai lagi 1 modul. 1, 2, 3. Fisika langsung desiminasi langsung. Ya. Sudah dekat mau selesai ini modul 2.3, kita post-test paket modul 2. Habis itu kita modul 1 ya sudah dekat-dekat ini, sudah 2/3. Sudah 2/3. Nanti dirayakan tahun baru. Selesai ya, nanti tahun baru. Kalau ada yang bisa panggil supaya saya ke Luwu Timur. Wah, siap. Kami ini kenal dengan Ibu Melda, bersamaan dengan PPG-nya. Biasanya lokat 7. Lokat 7 biasanya itu kalau ada hasil dipanggil biasanya lokat 7. Pak, serius datang ke Luwu Timur kah? Iya, nanti ada kalau dipanggil, apalagi dipanggil BBGP, jelas kita ke situ. Ke tempatnya di lokat 7. Okay. Kami yang panggil, Pak. Kami yang panggil. Ya, nanti kita lihat. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Saya hentikan rekaman.